9 Kabupaten Pekalongan akan melakukan demonstrasi kontekstual yaitu tentang supervisi akademik. Bersama saya Anita Sari Dewi dari Guru SD 01 Menjangan. Saya Siti Halimah dari SD Negeri Bojong Wetan. Saya Wulan Sasmita Sari dari SD Negeri 01 Babaran Lor. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Halimah, apa kabar hari ini? Baik Bu Anita. Oke. Bu Halimah hari ini katanya akan melakukan coaching ke Bu Wulan, apa benar? Betul. Oke. Sebelum Bu Halimah melakukan coaching, saya akan sedikit menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bu Halimah mengenai coaching nanti. Yang pertama, penilaian yang akan Bu Halimah lakukan untuk coaching nanti itu apa? Penilaiannya ya yang sesuai dengan alur kita dan mendengarkan dengan paruh rasa. Oh iya. Lalu kira-kira kompetensi coaching apa nih yang akan dikembangkan oleh Bu Halimah nanti pada saat coaching? Oh iya. Itu yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, kemudian kehadiran, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. 3 ya yang akan dikembangkan oleh Bu Halimah. Terus kemudian kira-kira bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Halimah? Oh iya, yang akan saya kembangkan itu adalah mendengarkan aktif. Jadi saya ingin tahu apa yang ada pada permasalahan yang dibuat. Oh iya, jadi mendengarkan aktif itu ya untuk menggali masalahnya itu. Oke, lalu kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Halimah itu apa? Oh, indikatornya adalah saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot, yang tentunya agar saya bisa menggali dari potensi coaching atau Bu Wulan. Oke, iya, terima kasih Bu Halimah. Sekarang Bu Halimah boleh melaksanakan coaching dengan Bu Wulan, nanti saya yang akan mengamatinya. Terima kasih Bu Anita. Assalamualaikum Bu Wulan. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Sama, alhamdulillah baik, sehat. Bu Wulan katanya ada yang mau disampaikan. Iya nih Bu, terkait permasalahan rekan sejawat kami yang ada di sekolah. Itu tuh mereka tuh masih muda tuh Bu, hampir semuanya PNS ya, muda-muda. Ada beberapa yang PNS tua sih, hampir pensiun. Jadi di sekolah saya itu masih menggunakan pembelajaran yang model zaman dahulu, konvensional, yang hanya tema dan drama. Menurut Wulan apa sebabnya mereka seperti itu? Sebabnya sih mungkin alasan mereka itu sih jika mereka menggunakan pembelajaran yang zaman sekarang tuh ya, yang seperti misalnya penggunaan media pembelajaran atau misalnya proyektor atau PPT, itu alasannya ribet dulu, memakan waktu gitu. Nah, rencana Bu Wulan untuk merubah pembelajaran seperti itu, untuk merubah mereka guru-guru teman Wulan itu supaya beralih ke pembelajaran yang zaman sekarang. Rencana saya sih akan melakukan mentoring ya Bu ya, mentoring bersama rekan sejawat. Itu salah satunya sih yang akan saya ambil seperti itu. Sudah dibicarakan dengan teman-teman? Sudah sebagian, yang itu sebagian sudah saya bicarakan. Respon mereka sih bisa nih Bu, nanti kita belajar bareng-bareng ya, jenengan yang sudah pernah melakukan pembelajaran seperti itu nanti kami bisa diajari. Tapi ada juga sih yang Bu, kok waktunya kok ribet ya, waktunya kok belum sempat ya Bu ya, nih kan masih sibuk. Ada yang seperti itu juga sih. Cuma kan masalah silahnya Bu. Iya. Rencananya mau melaksanakan mulai kapan? Segera ya Bu ya, tapi ya setelah SAS ya, ini kan masih SAS ya, sama selesai penulisan rapor. Nanti setelah itu saya akan coba deh melakukan mentoring sama teman saya sih. Nah, harapannya itu kedepannya apa? Yang diharapkan bulan setelah melakukan itu tadi, mentoring dan sebagainya itu. Harapannya sih supaya ada perubahan ya di sekolah kami, mindset teman-teman kami, rekan sejawat yang PNS terutama ini, agar ada perubahan terkait pembelajaran yang akan digunakan ke anak-anak. Luar biasa Bu. Semoga apa yang diharapkan Bu Wulan dapat terlaksana atau tercapai ya. Amin. Ya.
Sekarang perasaannya bagaimana setelah bulan sharing dengan saya? Perasaan saya lega ya Bu ya. Akhirnya saya bisa menemukan solusi terkait permasalahan yang sedang saya hadapi di sekolah Bu. Semoga apa yang diharapkan bulan sampai ya. Amin. Ada lagi yang mau disampaikan? Udah sih, cukup sekian. Ya, kalau begitu saya hanya mengucapkan sukses ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Al. Oke, Bu Halimah, tadi Bu Halimah sudah melaksanakan coaching dengan Bu Wulan ya. Setelah melakukan coaching ini, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Halimah. Ya. Tadi Bu Halimah sudah melakukan coaching, lalu apa sih yang sudah Bu Halimah lakukan pada saat coaching tadi? Oh iya. Yang sudah saya lakukan adalah saya sudah berusaha menjadi pendengar yang aktif, Ya. terus melakukan kehadiran yang penuh, Ya. kemudian membuat pertanyaan-pertanyaan untuk menggali coaching. Oke, ya. Jadi, terus menurut Bu Halimah sendiri indikator ketercapaian tadi itu apa? Ya, saya sudah mampu menggali apa permasalahan dari Bu Wulan, kemudian Bu Wulannya sudah bisa memberikan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, ya, jadi sudah bisa Bu Wulan juga sudah bisa menemukan solusi, Jena juga sudah bisa memancing atau mengeksplor Iya, permasalahan betul. Bu Wulan ya. Oke, Bu Halimah tadi dari hasil pengamatan saya, memang Bu Halimah tadi sudah mampu menjadi pendengar yang baik ketika Bu Wulan tadi memberikan pernyataan-pernyataan ya. Lalu juga Bu Halimah juga sudah bisa mengembangkan pertanyaan yang berbobot yang bisa memancing coach untuk menemukan solusinya, dan juga Bu Halimah sudah mampu menguasai situasi dan kondisi sehingga tadi coaching bisa berjalan dengan baik. Oke, lalu yang pertanyaan yang ketiga, kira-kira nih Bu Halimah ini ingin mengembangkan kompetensi apa lagi nih? Tadi kan sudah melakukan coaching ya, terus mungkin kan Bu Halimah ada merasa ada beberapa kompetensi nih yang mesti saya kembangkan lagi. Nah, menurut Bu Halimah sendiri nih, kira-kira dari tadi setelah melakukan coaching, kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih mendalam lagi oleh Bu Halimah? Oh iya, terima kasih. Saya ingin bisa membuat pertanyaan-pertanyaan lebih berbobot lagi Bu, sehingga nanti coach bisa lebih menggali lagi solusi dari permasalahannya melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Oke, ya. Dari pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching. betul. Oke, terima kasih Bu Halimah, kita sudah melakukan coaching dan saya juga sudah melakukan observasi terhadap Bu Halimah. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Anita, terima kasih. Assalamualaikum Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Bu Anita nanti akan melakukan coaching ya bersama Bu Siti Halimah. Oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit pertanyaan yang akan saya bicarakan ke Ibu. Bisa ya? Oke, silakan Ibu. Oke. Nanti saat coaching antara coach dan juga coachee akan saya amati Bu, dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya Bu ya. Seperti yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur cerita apa belum, kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari Bu Halimah ya. Dan jangan lupa ya Bu ya, nanti Ibu juga harus disesuaikan dengan prinsip coaching ya. Nah, yang antara lain ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Baik Bu, sebelum melakukan proses observasi, ada sedikit pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan. Boleh Bu ya? Yang pertama, nanti kompetensi apa Bu yang ingin dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Yang utama untuk yang saya kembangkan pada proses coaching hari ini ya, yang pastinya saya akan melakukan kehadiran penuh, proses kehadiran penuh. Lalu kedua, saya juga akan menjadi pendengar yang aktif. Lalu yang ketiga juga saya akan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi coaching. Di antara tiga kompetensi ini tadi, mana yang akan Bu Anita kembangkan secara spesifik? Secara spesifik pastinya saya ingin mendengarkan secara aktif
itu dulu agar bisa nantinya bisa mengembangkan pernyataan-pernyataan coach itu nanti untuk bisa kita kembangkan lagi ke membuat ke pertanyaannya. Oke. Baik lagi. Iya, iya. Kira-kira Bu, nanti indikator ketercapaiannya itu seperti apa ya? Kalau menurut saya indikator ketercapaian dari coaching ini nanti ya berarti kemampuan saya dalam menggali potensi coaching. Ketika nanti potensi coaching bisa saya gali dan coaching bisa sampai menemukan solusinya sendiri, itu berarti kan intinya saya sudah bisa menjadi pendengar yang aktif dan bisa menggali pernyataan-pernyataan coaching sehingga coaching bisa menentukan solusinya sendiri. Oke, baik Bu. Oke Bu, terima kasih ya atas jawaban. Nanti silakan Ibu melakukan proses coaching sebaik-baiknya bersama Bu Halimah ya Bu ya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Siap. Oke, silakan dilanjutkan sama Bu Halimah ya. Assalamualaikum Bu Halimah. Waalaikumsalam Bu Anita. Selamat siang ya. Ya, Bagaimana keadaannya Bu Halimah hari ini? alhamdulillah sehat, baik. Baik, ya alhamdulillah. Bu Halimah hari ini kita ngobrol-ngobrol santai nih, kita Iya. ketemu, kita mau ngobrol-ngobrol santai, diskusi santai saja. Nah, pada pertemuan kali ini, kira-kira nih Bu Halimah ingin menyampaikan apa? Ataupun Bu Halimah punya sesuatu masalah yang ingin disampaikan, itu tentang apa? Iya, Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Jadi Bu ya, saya itu kan sekarang mengajar di kelas 1. Nah, permasalahan yang saya hadapi itu Bu, di kelas 1 itu anak-anaknya itu kalau dalam pembelajaran masih apa ya, kayak di TK Bu. Oh iya. Belum bisa, iya gitu masih ya. terbawa ke TK, masih suka lari-lari, masih suka bercanda dengan temannya, kemudian suka makan minum di kelas seperti itu. Jadi kalau dalam pembelajaran intinya belum fokus Bu, masih terbawa suasana di TK. Lah itu yang saya hadapi saat ini Bu, pusing. Iya, berarti anak-anaknya itu masih belum bisa fokus ya. Iya betul, Masih terbawa suasana di masih TK. seinginnya Semamaunya sendiri, ya. betul. Nah, lalu menurut Bu Halimah sendiri apa yang akan tujuan yang ingin kita capai pada saat nanti setelah kita selesai coaching itu apa? Ya setelah ini saya inginnya mendapatkan ide, gagasan atau solusi bagaimana saya itu bisa mengkondisikan anak-anak agar bisa fokus dalam pembelajaran Bu. Iya. Ini yang masih saya pikirkan Bu. Iya. Cara apa gitu? Untuk bisa menyampaikan solusinya. Iya. Gitu. Bu Halimah tadi mengatakan murid Bu Halimah itu masih terbawa dengan situasi TK. Iya. Artinya mereka belum sepenuhnya merasa bahwa mereka sudah kelas 1 SD gitu ya. Kira-kira Bu Halimah sendiri pernah mengobservasi ataupun menganalisis apa yang menjadi penyebab mereka seperti itu? Iya betul. Saya pernah beberapa kali mengamati atau bertanya dengan mereka kenapa kok belum bisa menyesuaikan di SD. Itu ternyata anak-anak itu kalau pembelajaran dari SD ke TK itu ada yang namanya transisi Bu. Iya betul. Saya sudah menanyakan ya tidak hanya kepada anak juga kepada guru sebelumnya. Ternyata dalam pembelajaran transisi itu ya memang suasananya masih mirip dengan TK. Intinya belajarnya itu dalam permainan atau bermainnya itu ada pembelajarannya seperti itu Bu. Terus yang mulai saya rencanakan ini untuk mengemas pembelajaran itu dalam permainan. Oke, berarti tadi permasalahan itu karena memang TK itu ke transisi ke SD itu kan harus dengan permainan ya, karena memang mereka masih jiwa anak-anak yang betul dengan permainan. Dan kira-kira Bu Halimah itu sudah pernah melakukan tindakan apa selama ini yang sudah pernah Bu Halimah lakukan agar anak-anak itu setidaknya ya berubah ataupun sesuai dengan keinginannya Bu Halimah? Ya. Sudah Bu, saya sudah mencoba pada pelajaran matematika Bu. Pada matematika itu saya berusaha mengemas dalam permainan itu seperti mengenal angka. Mengenal angka itu saya menggunakan media konkret juga Bu, seperti permen gitu kan, anak-anak suka permen. Kemudian anak-anak saya
suruh saya minta untuk berbaris, nanti mereka mengambil permen sejumlah yang ada di saya juga menyediakan kotak Bu, kotaknya saya beri tulisan, beri angka misalnya 2. Lah anak-anak nanti mengambil permen sejumlah yang ada angka yang di kotak itu, masukkan 2, kemudian lanjut ganti berikutnya seperti itu. Barisan kedua, anak di baris kedua maju lagi, coba kamu ambil kotaknya, di kotak itu ada angka 5, mereka ambil permen 5. Itu Bu agak tertarik anak-anak, mulai fokus, agak fokus seperti itu. Luar biasa ya, memang sangat menarik ya, jadi anak-anak itu lebih senang yang realnya gitu ya, apalagi dengan permainan-permainan seperti itu. Lalu dari yang sudah Bu Halimah lakukan ini nih, kalau kita bicara skala keberhasilannya ya, itu kan Bu Halimah pasti punya target gitu ya. Nah kalau kita bicara dari skala 1 sampai 5, keberhasilan, tingkat keberhasilan dari apa yang sudah Bu Halimah lakukan itu di skala berapa? Itu saya sudah 3 Bu. 3. Karena yang ke-4, 5 itu masih ada sebagian anak ya, itu yang masih belum fokus, itu masih senang bermain. Malah tadi medianya malah buat mainan itu ada seperti itu masih ada. Jadi belum sampai ke angka 5 itu. Keinginannya Bu Halimah sampai skala 5? Tentunya Bu. Ya, sampai skala 5 biar anak itu sempurna gitu ya. Lalu rencana apa nih yang akan Bu Halimah lakukan untuk bisa agar anak-anak itu lebih fokus terhadap pelajarannya itu? Kira-kira Bu Halimah itu punya rencana apa gitu ya? Rencana saya ya tadi Bu, lebih mengembangkan model pembelajarannya, yaitu dengan permainan tadi, lebih variasi, kemudian juga medianya Bu, medianya juga lebih variatif lagi, tentunya dengan menggunakan benda yang konkret, itu yang lebih memudahkan anak-anak. Penggunaan model pembelajaran yang bervariasi dan juga media pembelajaran yang menarik. Nah, dari penggunaan model dan media ini, kira-kira menurut Bu Halimah ini hambatannya apa ketika nanti kita harus menggunakan model yang bermacam-macam, media yang bermacam-macam, kira-kira hambatannya apa? Hambatannya pertama waktu Bu. Waktu itu untuk merencanakan atau membuat model dan media itu kan, itu waktunya tentunya membutuhkan waktu yang lama. Dalam prakteknya juga lama. Kemudian strategi juga Bu, bagaimana anak-anak itu memahami atau menikmati pembelajaran itu. Nah, itu perlu yang saya siapkan seperti itu. Kendalanya seperti itu. Masih banyak anak yang mengira itu hanya bermain. Nah, seperti itu kendalanya seperti itu. Ya, karena kan kita nggak bisa ya yang memaksa anak langsung harus sesuai dengan keinginan kita, karena kan memang masih dalam masa transisi. Jadi memang harus banyak belajar bermain gitu ya. Jadi tadi Bu Halimah juga mengatakan saya akan menggunakan berbagai macam metode yang menarik dan juga media pembelajaran yang menarik. Kalau metodenya kira-kira apa Bu yang menurut Bu Hali itu bisa menarik perhatian anak itu? Metodenya itu tadi bermain atau semacam tidak, kalau di kelas 3 diskusi, itu tidak hanya berkolaborasi dengan anak-anak gitu loh, permainan bersama, permain kelompok gitu. Berarti games games bisa ya. Itu untuk memancing anak biar anak itu lebih fokus ke pembelajaran. Terus selama ini apakah Bu Halimah ini sudah bisa mengkondisikan anak-anak itu ketika sudah melaksanakan itu, atau memang anak-anaknya itu masih tetap belum bisa terkondisikan? Kalau sekarang udah ada perkembangan Bu, dengan menggunakan tadi, sekarang ada sebagian anak yang sudah bisa fokus, tapi masih ada beberapa anak yang belum karena mereka masih asik dengan dunianya sendiri. Betul. Nah, tadi Bu Halimah mengatakan rencana ingin membuat metode dan media pembelajaran yang bervariasi. Kemudian tindak lanjutnya apa nih setelah kalau sudah melakukan aksi gitu ya? Sudah melaksanakan aksinya, berarti terus tindak lanjutnya apa? Saya nanti akan kalau berhasil, kalau nanti dalam yang saya gunakan berhasil, akan saya lanjutkan Bu. Tapi kalau belum, saya akan ganti atau mencari inovasi baru. Yang baru. Inovasi baru, karena kan memang masih masa transisi ya.
Nah, kemudian komitmennya apa nih Bu Halimah biar tetap bisa berjalan dengan baik seperti ini? Komitmennya apa yang akan Bu Halimah lakukan? Komitmen saya itu ya harus pendidikan itu harus berpihak pada murid dan menggali minat dan bakat dari murid sesuai yang saya dapatkan di CKP itu Bu, dengan filosofi Ki Hajar. Memang usia-usia segitu kan masih butuh pemain, jadi kita menerapkan pola pendidikan yang benar-benar menghambat kepada muridnya. Memang kita tidak bisa memaksakan apa yang kita inginkan terhadap anak-anak itu karena memang mereka masih dalam masa transisi. Betul. Oke Bu Halimah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol santai dari A sampai Z, tadi kita udah banyak ngobrol. Nah, kira-kira nih dari hasil obrolan kita ini, apa sih yang sudah Bu Halimah dapatkan dari hasil obrolan kita ini? Yang saya dapatkan terutama itu lega Bu. Perasaan saya lega, senang setelah bisa mengungkapkan apa yang terjadi permasalahan saya. Dan secara otomatis kok saya bisa menemukan solusi dari arahan Bu Anita tadi, dari pertanyaan Bu Anita, saya dapat keluar atau muncul ide atau solusi yang saya harapkan. Tanyanya perasaan jadi lega gitu Lega ya? dan senang. Lega, senang karena sudah berhasil menemukan solusinya. Kira-kira dari rencana-rencana tadi ini Bu Halimah itu punya planningnya itu kapan mau dilaksanakan? Secepatnya Bu, saya secepatnya akan laksanakan. Ya, nanti insya Allah kita akan bertemu lagi untuk membahas hasil dari planning Bu Halimah itu ya. Siap. Untuk kedepannya. Bu Halimah itu sudah luar biasa dengan Terima kasih. melakukan apa yang terbaik ya buat anak-anak. Dengan juga sudah punya planning yang bagus untuk kedepannya. Semoga nanti apa yang Bu Halimah rencanakan bisa berhasil dengan sukses. Amin Bu, terima kasih. Terima kasih banyak ya Bu Halimah Sama-sama, atas waktunya. Kita sudah ngobrol-ngobrol dengan ini. Semoga nanti kedepannya kita bisa lebih mengembangkan itu obrolan yang lebih lanjut. Terima kasih Bu Halimah. Terima kasih Bu Anita. Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu, gimana tadi proses coachingnya bersama Bu Halimah bisa berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, tadi coaching saya dengan Bu Halimah sudah bisa berjalan dengan lancar dan sudah sesuai yang teknik-teknik coaching yang sudah saya pelajari gitu kan, saya sudah bisa menerapkannya dari saya mendengarkan tadi, aktif mendengarkan dari Bu Halimah, pernyataan-pernyataan Bu Halimah, terus saya juga sudah bisa menghadirkan penuh dari menciptakan suasana yang santai, kita ngobrol santai, mempersiapkan diri sendiri, itu jadi percakapan itu bisa mengalir dengan sendirinya gitu loh, tanpa ada tekanan, tanpa ada beban. Lalu juga pertanyaan berbobot itu saya juga sudah mulai saya kembangkan dari pernyataan-pernyataan coach tadi, sudah mulai saya bisa mengembangkan hingga akhirnya Bu Halimah itu bisa memunculkan ide dari permasalahannya dia itu tadi. Oke, iya. Setelah melakukan tadi coaching ya Bu ya, saya ada beberapa pertanyaan, sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Yang pertama itu tadi ya, apa yang sudah didapatkan pada saat coaching tadi? Ya, pertama yang sudah saya dapatkan tadi ya berarti saya sudah bisa menerapkan teknik coaching pada coaching ya, teknik coaching pada coaching tadi saya menerapkan dari ketiga teknik. Yang pertama tadi yang saya ingin gali lebih dalam teknik coaching tadi sudah saya terangkan. Baik Bu Anita, Bu Anita tadi sudah berhasil ya melaksanakan proses coaching dengan alur kita dan juga sudah sesuai dengan yang saya amati tadi sudah. Coba ada beberapa catatan Ibu. Tadi Bu Halimah sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur kita ya Bu ya. Sudah menanyakan tujuan tadi, terus identifikasi juga sudah, terus mengarahkan coaching, melakukan rencana aksi dan juga tanggung jawabnya tadi sudah saya lihat tadi Bu. Tadi saya juga sudah melihat Bu Anita itu sudah pada proses coaching itu sudah melakukan kehadiran penuh ya Bu ya, mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah terakhir ya Bu ini ya, kedepannya kompetensi apa lagi Bu yang akan Ibu kembangkan? Ya, terima kasih. Saya pribadi ini ingin sekali mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot itu, karena menurut saya pribadi
saya itu masih kurang dalam keterampilan mengembangkan pertanyaan berbobot, apalagi mengembangkan pertanyaan yang kita dapat dari pernyataan-pernyataan coaching. Itu kan kita butuh keterampilan khusus ya untuk bisa mengembangkan itu. Jadi saya tuh pingin mungkin dari belajar melihat teknik-teknik coaching ataupun belajar dari internet ataupun yang lain, saya tuh pingin mengembangkan teknik membuat pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Baik Bu, terima kasih ya sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi juga menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri ya Bu ya, sampai di sini dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Wulan. Waalaikumsalam Bu Al. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah baik. Bu Al, bagaimana kabarnya? Baik juga, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan ini Bu Wulan akan melakukan coaching ya sama Iya. Bu Anita. Betul. Nah, semoga nanti coachingnya berjalan dengan lancar dan sesuai yang diharapkan. Nah, sebelum memulai coaching ada beberapa pertanyaan dari saya selaku supervisor ya. Yang pertama yaitu potensi apa yang ingin Bu Wulan kembangkan? Baik Bu, pada proses coaching kali ini saya akan mengembangkan sesuai dengan alur Tirta dan rasa Bu Hal. Oh ya. Kemudian di antara kompetensi itu apa yang ingin Bu Wulan kembangkan secara spesifik? Saya akan mendengarkan secara aktif Bu. Ya. Terus kemudian presence atau kehadiran Ya. penuh, dan yang satunya membuat pertanyaan yang berbobot. Oh ya. Lah, yang terakhir nih Bu, Ya. indikator pencapaian apa yang ingin Bu Wulan harapkan? Saya berharap nanti coach dapat menemukan solusi dari permasalahan dia sendiri. Oh ya, luar biasa Bu. Iya. Nah, sekarang Bu Wulan sudah siap untuk melakukan coaching? Oke, sudah siap. Saya nanti akan mengamati dan mencatat hal-hal apa yang perlu saya review untuk Bu Wulan. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan. Oke, gimana kabar sore hari ini? Alhamdulillah sehat dan luar biasa. Oke, baik Bu. Saya dengar-dengar Bu Anita pengen cerita sesuatu ya. Iya Bu, saya ini punya permasalahan di kelas Ibu. Ini berkaitan dengan murid saya. Jadi murid saya, katakanlah yang namanya A, itu memiliki sifat temperamental. Artinya dia itu sifatnya cepat sekali berubah-ubah. Kadang baik, tapi tahu-tahu emosinya langsung meledak-ledak seperti itu. Dan dari sikapnya itu kadang mengakibatkan dia itu cepat merasa bosan di kelas dan akhirnya dia mengganggu temannya. Nah, ketika sudah mengganggu temannya itu kan akhirnya proses pembelajaran yang tadinya lancar-lancar saja kan jadi agak bermasalah gitu ya, karena merasa temannya itu diganggu. Banyak yang komplain, "Ibu, itu si A ganggu saya tuh lagi mengerjakan tahu-tahu diganggu sama si A." Terus si A ketika ditanya seperti itu dia cuma senyum saja, cuma ketawa saja seperti itu. Oke. Berarti kalau saya garis bawahi, permasalahan yang Ibu Anita hadapi adalah memiliki murid yang mempunyai sifat yang temperamental gitu ya. Oh. Oke. Kira-kira Bu, dari percakapan kita kali ini apa sih tujuan yang ingin Ibu Anita peroleh? Saya yang jelas ingin bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi seperti itu Bu. Jadi tujuan akhir saya dari coaching ini yang jelas saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke Bu, setelah tadi yang disampaikan Bu Anita tadi, memiliki murid yang temperamental itu ya, idealnya seperti itu ya. Jika itu di level angka 1 sampai 10 Bu, memiliki murid yang temperamental, yaitu permasalahannya terjadi, itu di level berapa Bu? Kalau saat ini yang jelas memang masih di level 5 Ibu, dari 1 sampai 10, dan saya merasa masih di level 5 karena memang anak itu belum sepenuhnya berubah seperti itu. Jadi masih di level 5 kalau menurut saya. Oke.
jika Bu Anita pengen adanya perubahan ya, Bu Anita pengen naik ke level berapa? Ya paling tidak nggak usah sempurna ya Bu, nggak usah 10, 8 aja menurut saya sudah bagus itu. Oke. Kira-kira apa sih Bu itu yang rencana Bu Anita nanti ke depannya untuk mengatasi permasalahan itu? Kalau rencana awalnya saya melakukan ini dulu Ibu, observasi dulu ke anak tersebut. Saya melihat apa sih yang dia inginkan, apa sih yang dia mau, dan apa yang menyebabkan dia itu suka mengganggu temannya, seperti itu kan. Dari hasil saya analisis saya itu ternyata dia itu suka mengganggu temannya tuh karena bosan. Ketika saya tanya kenapa kamu kok suka mengganggu teman, saya bosan di kelas, seperti itu kan. Lalu saya tanya lah, Mas A ini tuh inginnya apa biar nggak merasa bosan di kelas? Ya saya tuh inginnya lebih yang banyak gerak Bu, saya kalau cuma duduk sini saya bosan, saya malas. Oke, berarti saya sudah menemukan gitu kan. Nah terus saya juga menganalisis latar belakangnya dia, Ibu, mohon maaf, dari orang tuanya gitu ya, dari orang tuanya saya sudah menganalisis ternyata mohon maaf orang tuanya itu termasuk orang tua yang kurang peduli dengan anak. Artinya dia yang penting anak sekolah, saya kerja, anak sekolah. Jadi terserah apapun itu di sekolah dia nggak selalu mau musingkan seperti itu. Jadi dia nggak pernah menanyakan perkembangan anaknya di sekolah bagaimana, apakah nakal di sekolah atau tidak, ataukah mengganggu temannya atau tidak, dia nggak pernah menanyakan itu. Oke. Tadi setelah dianalisis berarti mungkin karena anaknya bosan ya, terus kurang perhatian dari orang tuanya gitu ya. Kira-kira strategi apa tuh Bu yang akan Bu Anita Kalau terima kasih. Kalau strategi saya itu inginnya yang pertama ya, setelah mendengarkan kebutuhan dia ya, apa yang dia inginkan gitu, akhirnya saya pikir karena dia itu inginnya yang lebih banyak gerak, berarti otomatis saya melakukan pembelajaran terdiferensiasi Bu. Artinya di proses pembelajarannya itu saya melibatkan proses pembelajaran yang kinestetik, artinya biar dia itu nggak merasa bosan gitu kan, biar dia nggak merasa jenuh seperti itu. Dan cara menyelesaikan tugas pun saya serahkan ke dia inginnya model seperti apa. Kalau dia memang inginnya dengan bercerita ya saya persilahkan, kalau mau dia dengan menggambar ya silakan, kalau dia mau dengan gerak atau itu ya silakan. Yang penting materi itu tersampaikan dan dia nggak mengganggu temannya, itu kan yang strategi saya itu. Dan yang kedua, saya mungkin lebih ke pendekatan personal ya dengan anak itu, karena kita bisa saling sharing, berbicara dari hati ke hati, dia itu merasa diperhatikan Bu, karena kan kalau di rumah dia seperti itu mungkin kan mohon maaf orang tua kurang perhatian gitu ya. Jadi kita di sekolah kan setidaknya memberi dia perhatian agar dia itu merasa diperhatikan, nanti dia juga tidak punya leluasa bercerita apa yang menjadi keinginan dia. Insya Allah kalau kita sudah hati dengan hati gitu ya, sudah klop gitu ya, itu kan nanti insya Allah anak bisa kita arahkan seperti itu. Setelah saya dengarkan tadi, solusi yang Bu Anita akan lakukan adalah yang pertama tadi pembelajaran berdiferensiasi, yang pertama, terus yang kedua pendekatan secara emosional gitu ya. Nah, dalam waktu dekat ini akan merealisasikan yang mana dulu di antara dua itu? Kalau yang pendekatan secara emosional sih sebenarnya sudah mulai saya terapkan itu, tapi intensitasnya itu belum terlalu sering hanya pada saat mungkin dia melakukan temannya baru saya pendekatan begitu. Tapi kan kalau saya lihat itu alangkah lebih baiknya itu kan lebih intens lagi seperti itu. Dan untuk yang pembelajaran berdiferensiasi itu kemarin juga sudah saya terapkan, tapi mungkin lebih ke kinestetiknya itu kurang. Jadi mungkin besok ya mungkin secepatnya saya melakukan program membuat program pembelajaran yang berdiferensiasi, yang terutama ada kinestetiknya untuk memenuhi keinginannya si anak. Baik Bu, segera direalisasikan ya itu ya. Kira-kira kapan? Mungkin mulai besok itu saya akan melaksanakan yang berdiferensiasi itu. Baik Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk melakukan
izin kepada Ibu nanti semoga kita ketemu lagi ya Bu ya. Nanti saya akan tanyakan lagi bagaimana hasil perubahan kepada murid yang tadi disampaikan. Itu ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wulan tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Anita. Ya. Nah, bagaimana tadi hasil dari coaching dengan Bu Anita? Alhamdulillah lancar, berjalan dengan baik. Ya, kemudian apa yang sudah didapatkan dari coaching dengan Bu Anita tadi? Baik, setelah saya melakukan coaching dengan Bu Anita, saya menggunakan alur tirta ya Bu ya, yaitu dengan menanyakan tujuannya, terus kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi kedepannya dan tanggung jawabnya. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi permasalahannya. Bagus sekali Bu ya. Nah, tadi sudah Bu Wulan sudah menyampaikan refleksinya. Nah, ini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya Bu ya. Nah, dari pengamatan saya, Bu Wulan sudah melakukan coaching dengan baik Bu. Tadi dengan Bu Anita lancar dan menyenangkan tentunya. Nah, tadi coaching tadi juga sudah sesuai dengan alur kita yang saya amati Bu, dengan teknik rasanya ya. Di mana Bu Wulan sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang tentunya tadi Bu Anita akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri Bu. Nah, sekarang kedepannya kompetensi apa yang akan Bu Wulan kembangkan? Saya akan membuat pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu dari ke depannya. Iya. Sukses ya Bu Wulan ya. Terima kasih Bu Anita. Terima kasih atas waktunya. Iya. Semoga kita dapat berjumpa kembali dan menggali permasalahan atau melakukan coaching-coaching. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum Bulan.